kembali lagi di channel Ayu. Hari ini kita bakalan cerita tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ini adalah nabi kedua di antara 25 nabi yang harus kita imani. Jadi Nabi Idris ini sesudah Nabi Adam. Di sini kita bakalan cerita dari lahirnya Nabi Idris, lalu apa-apa saja yang dilakukannya hingga wafat, dan mukjizat serta pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Nabi Idris. Sebelum itu, Ayu juga ngingetin seperti konten yang kemarin, itu sebenarnya semua yang Ayu sampaikan ini Ayu dapatkan dari internet. Jadi kalau ada kesalahan dalam pengucapan nama tempat, Ayu mohon maaf. Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Adam. Jadi yang pertama itu ada Nabi Adam, ada Syed, ada Anusi, ada Kinan atau Koinan, ada Mihlail atau Mahlail, ada Yarid, lalu ada Nabi Idris alaihi salam. Ibunya Nabi Idris ini bernama Asyud. Nama lain dari Nabi Idris juga adalah Akhnuk bin Yarid. Selama 345 tahun Nabi Idris ini diutus untuk berdakwah di Babilonia atau Irak kuno, lalu berhijrah ke Mesir atau Memphis. Nabi Idris adalah nabi pertama yang menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril pada saat usia 82 tahun. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris ini hidup setelah zaman Nabi Nuh. Tapi para ilmuwan menyebut Nabi Idris ini memiliki nama Khanuk yang dipercaya sebagai kakek buyutnya Nabi Nuh. Nabi Idris sendiri juga memiliki julukan sebagai Harmasu al-Haramisah. Apa artinya? Itu adalah ahli perbintangan. Dan Nabi Idris juga memiliki julukan Asadul Asad, singanya Allah atau singa dari segala singa. Kenapa didapat julukan seperti itu? Karena Nabi Idris tidak pernah berputus asa dan selalu gigih dalam menyampaikan dakwahnya. Nabi Idris juga dikenal tidak pernah sombong, bahkan memiliki sifat pemaaf. Ada yang menyebut juga Nabi Idris itu sebenarnya lahir di Munaf, Mesir. Sejarah periode Nabi Idris sendiri itu dari tahun 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Nabi Idris adalah nabi yang gemar bertasbih, melakukan kebaikan dan selalu menyampaikan dakwah-dakwahnya. Tapi bangsa Babilonia, Irak kuno itu tidak bisa menerima ajaran Nabi Idris, sehingga Nabi Idris itu hijrah atau pindah ke Mesir atau Memphis. Selanjutnya kita bakalan bahas adalah Nabi Idris merasakan sakaratul maut lalu dihidupkan kembali. Dikisahkan di suatu malam, ada sesosok orang asing mendatangi rumah Nabi Idris. Sosok asing ini membawa buah-buahan. Saat dia datang dan bertamu, Nabi Idris ini mengeluarkan buah-buahan tadi dan menghidangkannya. Tapi tamu tersebut menolaknya dan tidak mau memakannya. Lalu mereka berdua berbincang dan
berjalan-jalan keluar sambil melihat pemandangan sekitar. Selama 4 hari, tamu itu berada di rumah Nabi Idris. Jadi setelah mereka itu merasa akrab, Nabi Idris mulai bertanya, "Siapakah Anda, wahai tuanku?" Sosok asing tadi menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya adalah malaikat Israel." Jadi Nabi Idris bertanya kembali, "Wahai malaikat Israel, sudah 4 hari engkau bersamaku. Apakah engkau ada di sini juga melaksanakan tugasmu untuk mencabut makhluk-makhluk yang ada di bumi?" Maka malaikat Israel menjawab, "Ya Nabi Idris, selama 4 hari aku ada di sini, aku juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk yang ada di bumi. Roh makhluk-makhluk itu seperti hidangan di hadapanku. Aku mengambil mereka seperti menyuap atau menyantap sebuah makanan." Lalu Nabi Idris bertanya, "Jadi apakah tujuanmu kemari, wahai malaikat Israel? Apakah engkau juga akan mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak, Nabi Idris. Aku kesini hanya ingin mengunjungimu karena aku rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah itu ternyata Nabi Idris mempunyai satu permintaan. Permintaannya itu adalah Nabi Idris ingin merasakan sakaratul maut yang sangat dahsyat. Lalu minta juga dihidupkan kembali, setelah mati dihidupkan kembali. Malaikat Israel ngomong bahwa dia tidak akan mencabut nyawa makhluk itu tanpa izin dari Allah. Lalu malaikat Israel meminta izin dan Allah mengizinkannya. Malaikat Israel cabut nyawa Nabi Idris, dan saat Nabi Idris merasakan kesakitan, malaikat Israel menangis karena nggak tega lihat Nabi Idris itu kesakitan. Saat Nabi Idris dihidupkan kembali, Nabi Idris yang menangis gantian, menangis sejadi-jadinya, karena Nabi Idris tidak bisa membayangkan betapa sakitnya rasa sakaratul maut itu yang akan diderita oleh umat-umatnya. Saking sakitnya itu dia nggak bisa membayangkan. Lalu Nabi Idris tambah taat beribadah. Lalu Nabi Idris mengajak juga kaum-kaumnya untuk menaati perintah dan menjauhi segala larangannya. Lanjut ke cerita, Nabi Idris melihat dahsyatnya neraka dan indahnya surga. Pada suatu waktu, Nabi Idris dan malaikat Israel sedang beribadah bersama. Nabi Idris mulai bertanya, "Wahai malaikat Israel, bisakah engkau membawaku untuk melihat dahsyatnya neraka dan indahnya surga?" Maka malaikat Israel itu menjawab, "Wahai Nabi Idris, lagi-lagi kamu mempunyai permintaan yang sangat aneh. Bahkan para malaikat pun itu sangat takut untuk melihat neraka." Lalu dijawab Nabi Idris, "Ya malaikat Israel, sesungguhnya aku juga takut dengan azab Allah, tapi semoga iman dan takwaku semakin tebal saat aku melihat ini." Lalu malaikat Israel meminta izin lagi kepada Allah, dan Allah memberikan izin untuk Nabi Idris melihat neraka dan surga. Jadi yang pertama dilihat itu adalah neraka. Sesampainya mereka di neraka, Nabi Idris pingsan karena tidak sanggup melihatnya, saking mengerikannya, karena penjaga neraka itu menyeret, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah di hadapan Nabi Idris. Jadi Nabi Idris melihat dan dia pingsan, dan dia pergi dari neraka dalam keadaan lemas dan sangat takut yang menghantui.
Lalu dia pergi ke surga. Saat di surga, Nabi Idris juga nyaris pingsan, bukan karena kengeriannya, tapi karena keindahannya. Air sungainya bening. Lalu ada pohon yang batangnya terbuat dari perak dan emas. Buahnya ranum, harum, dan segar. Sehingga saat malaikat Israel membawa Nabi Idris keluar dari surga, Nabi Idris tidak mau. Nabi Idris enggan meninggalkan surga. Hingga malaikat Israel ngomong, "Engkau bisa tinggal di sini, wahai Nabi Idris, tapi setelah hari kiamat, setelah amalmu dihisap atau dihitung, dan kau akan tinggal di sini bersama para nabi dan orang-orang yang beriman." Lalu Nabi Idris menjawab, "Aku akan beribadah kepada Allah hingga hari kiamat." Tapi ada sebuah cerita yang menyebut bahwa sebenarnya Nabi Idris itu sampai sekarang masih ada di surga. Karena saat akan meninggalkan surga, Nabi Idris kembali lagi dengan alasan sendalnya ketinggalan. Dan dia benar-benar gak mau meninggalkan surga. Sehingga malaikat Israel bingung dan memohon kepada Allah, "Apa yang harus aku lakukan?" Ternyata Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris untuk tetap tinggal di surga. Karena sebelumnya dia juga enggan untuk meninggalkan surga. Jadi Allah mengabulkan. Wallahu a'lam. Lanjut, kita ambil Nabi Idris itu turun ke bumi. Ini adalah saat-saat Nabi Idris akan wafat. Pada suatu ketika lagi, datanglah sesosok malaikat kepada Nabi Idris. Nabi Idris mengatakan bahwa dia ingin amalnya itu terus bertambah. Amalnya terus bertambah sehingga dia juga ingin ajalnya itu ditangguhkan atau ditunda. Jadi malaikat ini ngomong untuk membawa Nabi Idris pergi ke malaikat Israel. Jadi malaikat membawa Nabi Idris pergi hingga ke langit keempat. Saat di langit keempat, malaikat tersebut bertemu dengan malaikat Israel dan menyampaikan keinginan Nabi Idris bahwa ingin amalnya terus bertambah dengan ajalnya itu ditangguhkan atau ditunda dulu kematiannya. Malaikat Israel bertanya, "Di manakah Nabi Idris?" Lalu malaikat itu menjawab, "Di pundakku." Akhirnya keheranan malaikat Israel itu terjawab. Karena sebelumnya malaikat Israel sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa Nabi Idris itu di langit keempat. Padahal sebenarnya Nabi Idris itu ada di bumi. Kok bisa diperintahkan untuk di langit keempat? Ternyata ada sesosok malaikat yang sudah membawa Nabi Idris untuk menuju langit keempat. Dan disitulah Nabi Idris wafat. Karena ada juga sebuah cerita saat terjadinya Mi'raj di zaman Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad pergi. Saat pintu langit terbuka, maka Nabi Muhammad pergi. Tapi kalau di cerita ini dibilang di surga. Surga yang keempat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Oke. Setelah Nabi Idris wafat, Nabi Idris mempunyai pesan dan nasihat. Pesan dan nasihat ini disampaikan Nabi Idris kepada para umat manusia. Yang pertama adalah sholat jenazah sebagai bentuk penghormatan. Karena pemberi syafaat hanyalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal perbuatan. Yang kedua, sebesar apapun rasa syukur yang diucapkan tak akan mampu menandingi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Yang ketiga, sambutlah seruan Allah dengan ikhlas untuk sholat, puasa, dan menaati segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Yang keempat, umat manusia diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapat rezeki.
Yang kelima, Nabi Idris juga mengingatkan bahwa menumpuk harta tidak bermanfaat bagi diri sendiri kecuali membagikan harta tersebut kepada orang lain. Yang terakhir adalah hendaklah kehidupan dijalani dengan penuh hikmah dan kebijakan. Lalu yang terakhir kita bakalan bahas adalah mukjizat Nabi Idris. Yang pertama, Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa baca tulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris ini diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari cara merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang kita kenal sekarang dengan ilmu matematika. Yang ketiga adalah kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah darasa, yang artinya belajar. Nabi Idris adalah sosok manusia yang senang belajar. Dan Nabi Idris ini terus mengkaji tentang ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Syed, dan juga yang diturunkan kepadanya. Juga Nabi Idris tekun mengkaji tentang fenomena alam semesta, yang semua merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa memotong dan menjahit pakaian. Karena konon kabarnya manusia terdahulu itu hanya memakai kulit binatang ala kadarnya sebagai penutup aurat, tapi Nabi Idris memotong, bahkan menjahit kulit binatang itu menjadi pakaian yang layak pakai. Jadi itu adalah cerita tentang Nabi Idris. Lanjut kita bakalan bahas tentang Nabi Nuh untuk episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.